Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita telah memasuki materi yang keempat, yaitu mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Terkait hal-hal apa saja yang akan kita pelajari hari ini, kalian bisa lihat di layar yang telah Ibu tampilkan. Perkembangan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bidang kemiliteran, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang politik, yang keempat bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu bidang pengetahuan. Dalam kurun waktu kurang lebih 90 tahun lamanya, banyak bangsa di penjuru dunia beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan yang termasuk ke Soviet atau Rusia. Nah, sedangkan menurut Profesor Ahmad Shalabi, penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup front 3 penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, front melawan bangsa Romawi. Yang kedua, front menaklukkan Afrika Utara. Dan yang ketiga, front timur yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara menuju Sungai Jihun, dan yang kedua bagian selatan menyusuri Shin atau India bagian barat. Lalu, kekuatan pasukan-pasukan dinasti Umayyah ini telah mencatat sukses-sukses yang besar dalam tugas-tugas ekspansi. Kemajuan kekuatan militer pada masa ini juga ditandai dengan Angkatan Laut Islam oleh Muawiyah. Yang kedua, dalam bidang sosial, terdapat 4 kelompok masyarakat, yakni Arab Muslim, Mawali, non-Muslim, dan kelompok Arab Muslim yang menduduki kelas sosial tertinggi yang disebabkan karena mereka sebagai kelompok pendatang yang berkuasa. Namun pada prinsipnya mereka semua mendapat perlindungan hak-hak secara penuh sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan damai. Perbedaan yang menonjol adalah dalam hal beban kewajiban pajak. Hampir dikatakan tidak ada perselisihan antar agama. Yang muncul perselisihan antar suku, contohnya kelompok Mudariyah dengan kelompok Arab Himyariyah. Yang selanjutnya yaitu mengenai bidang politik. Dalam bidang politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang baru, guna untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Selain mengangkat majelis penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa orang sekretaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas, yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Khatib Ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Yang kedua, Khatib Ar-Kharaj, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan pemasukan dan penerimaan negara. Yang ketiga, Khatib Al-Jun, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keempat, Khatib Asyurtah, yaitu sekretaris yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban negara. Yang kelima yaitu Khatib Al-Qadi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Dengan terbentuknya dinasti Umayyah, ini merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad. Yang berikutnya yaitu mengenai bidang keilmuan. Pada masa dinasti Umayyah ini, buku-buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia yang mulanya berasal dari bahasa Persia, bahasa lainnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu berkembanglah juga spesialis keilmuan seperti ilmu agama, sejarah, bahasa, filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Lalu, tempat pendidikan dalam bidang keilmuan ini berada di kutab, masjid, majelis sastra, dan istana.
Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam bidang ilmu hadis. Umar bin Abdul Aziz ketika ia diangkat sebagai khalifah, program utama pemerintahannya terfokus pada usaha pengumpulan hadis untuk dibukukan yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang yang tepat dan siap melaksanakan perintah khalifah. Maka ia bekerja sebagai dengan perawi-perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang hadis-hadis Nabi yang berceceran di tengah masyarakat Islam untuk segera dikumpulkan, ditulis, lalu untuk selanjutnya dibukukan. Selanjutnya yaitu mengenai ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan-kandungan ayat dalam Al-Quran. Para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Dalam perkembangan generasi berikutnya, pada masa dinasti Umayyah inilah Islam telah berkembang luas, apalagi pemahaman terhadap bahasa Arab bagi umat non-Arab mengalami kesulitan. Maka lahirlah tokoh-tokoh dalam bidang tafsir seperti Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ilmu fikih. Pada tahap perkembangan pemikiran Islam, lahirlah sebuah ilmu hukum yang disebut ilmu fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah. Untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan suatu perbuatan, dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Yang berikutnya yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia, sempurna, dan kamil. Selanjutnya yaitu ilmu sejarah dan ilmu geografi. Ilmu sejarah dan geografi ini merupakan segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah al-Jurhami berhasil menulis berbagai peristiwa dalam sejarah. Yang berikutnya yaitu ilmu bahasa Arab. Ilmu pengetahuan bidang bahasa Arab ini yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu bidang filsafat. Nah, bidang filsafat yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu semua, serta ilmu kedokteran. Baik anak-anak, materi yang kita pelajari pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu telah berikan tadi dapat bermanfaat dan dapat kalian fahami. Jangan lupa untuk dipelajari kembali dan dicatat dalam buku catatan kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.